Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi semuanya. Perkenalkan, nama saya Dwi Ayu Novindasari, NIM 17 20 10 10 10 21, salah satu mahasiswa KKN Back to Village Universitas Jember di kelompok KKN 43. Nah, pada kesempatan kali ini kita akan memasuki pelatihan yang kedua dari 4 pelatihan di kelas kunci strategi pemasaran melalui inovasi produk di era digital marketing. Nah, pada kelas yang kedua ini kita akan membahas bagaimana sih branding itu dan juga branding di era digital marketing itu seperti apa. Nah, di sisi yang lainnya, pada sesi yang kedua di pelatihan kelas kali ini, kita juga akan membahas mengenai bagaimana kita menggunakan aplikasi e-commerce yaitu Lazada. Baik, untuk mempersingkat waktu, silahkan simak video berikut ini. Baiklah, kita akan mulai untuk kelas yang selanjutnya atau pelatihan yang selanjutnya dari kelas kunci strategi pemasaran melalui inovasi produk di era digital marketing. Nah, pada pelatihan yang kedua ini kita akan membahas mengenai pengenalan branding produk yang ikonik dan pelatihan penggunaan e-commerce Lazada. Kita lanjutkan. Apa itu suatu identitas brand? Jadi, segala jenis elemen yang membentuk suatu persepsi atau pemahaman masyarakat terhadap suatu produk. Apakah brand itu sama dengan merek? Tidak. Brand ini menjadi satu kesatuan yang tergabung dari sebuah produk dan juga jasa. Nah, jadi seperti ini. Misalnya, kita ketika memiliki suatu toko atau memiliki suatu online shop, kemudian kita punya produk, kita punya jasa untuk menawarkan, kita memiliki iklan, dan kita memiliki juga toko misalnya. Nah, selain itu, untuk melengkapi produk ini, kita beri juga label atau mereknya. Nah, semua komposisi-komposisi itu harus kita susun sedemikian rupa, seunik mungkin, agar orang-orang itu tahu, oh ini loh ciri khasnya dari produk A, ini beda loh sama produk B. Nah, persepsi yang membedakan antara produk A dan juga produk B, maka itu bisa kita sebut sebagai branding. Jadi bukan hanya mereknya aja, oh ini brand A, bukan hanya itu, tetapi mulai dari jasa yang kita berikan, layanannya dalam berkonsultasi, misal dalam menjawab chat dari konsumen, kemudian kita produknya itu pengemasannya unik, dalam melakukan branding atau pelabelan misalnya juga unik, kemudian kita strategi marketing misalnya iklannya juga unik. Nah, itu bisa membangun di brand itu. Jadi perlu ditekankan lagi kalau misalnya merek hanya salah satu dari unsur branding itu. Jadi branding ini lebih luas ya daripada merek. Kemudian kita lanjutkan. Bagaimana membangun brand? Nah, membangun brand ini bisa dengan beberapa cara. Yang pertama yaitu kita harus membuat suatu yang terkesan unik dan juga ikonik. Nah, kesan yang unik ataupun ikonik ini agar produk kita ini mudah untuk diingat oleh produk yang lain. Maksudnya bukan produk yang lain, tapi mudah diingat oleh masyarakat yang menggemari produk kita atau yang ingin membeli produk kita. Jadi, kalau misalnya kita punya brand yang unik, tentu saja kan kita akan langsung mengingatkan biasanya sebagai konsumen juga, oh itu aku mau beli sate taichan, aku mau membeli ngikan, kayak gitu. Nah, itu kan namanya unik, belum ada sebelumnya, terus produknya juga dijamin mutunya dan lain sebagainya, pelayanannya juga bagus. Maka dari kesan yang unik itu, kita jadi pengen membeli atau kita jadi ingin mudah mengingat seperti itu dibanding dengan produk yang namanya itu kurang ikonik terhadap produknya. Kemudian konsisten. Dalam segala hal apapun kita tuh harus konsisten dan juga komitmen agar membangun suatu brand yang besar, terutama karakter wirausahawan. Jadi seperti ini.
dalam awal-awal biasanya kita itu bersemangat untuk membangun brand dari produk kita itu bagus, dari toko kita itu bagus. Tetapi begitu konsumennya itu udah banyak, terus udah sering beli, dan profit yang dihasilkan juga sudah cukup banyak, akhirnya pelayanannya jadi menurun. Jadi seperti yang awalnya cepat, kemudian karena sudah mendapat banyak konsumen, akhirnya jadi lambat, performanya turun. Nah, itu justru akan menurunkan brand itu, akan menjatuhkan. Jadinya nanti konsumennya akan menganggap bahwa oh itu loh brandnya sekarang udah gak bagus lagi, itu tokonya sekarang udah gak bagus lagi. Nah, makanya kita harus menjaga sikap konsisten itu dari awal, mulai dari terbentuknya sampai akhir, semangatnya itu tetap harus dijaga. Kualitas layanannya, kualitas dari produknya, kemasannya. Kemudian justru malah kalau bisa selalu ditingkatkan, diberi inovasi pada produk sehingga produk itu bisa selalu berkembang. Justru akan membuat penasaran bagi konsumennya itu untuk selalu memesan produk yang kita miliki. Kemudian yang ketiga yaitu berbeda. Nah, unik juga berbeda. Kalau unik sama dengan yang lain, nah itu juga namanya kurang ikonik dong. Pasti kan harusnya mencari sesuatu yang berbeda. Nah, keunikan ini dan ciri khas pada produk yang ditawarkan sehingga walaupun di luar sana ada produk yang sama, kita misalnya jualan sate. Nah, sate yang kita miliki harus memiliki sesuatu yang berbeda, entah itu dari rasa yang berbagai macam, entah dari kemasannya, dari pelayanannya, dari tokonya, itu berbeda dengan yang toko yang lain. Nah, kalau misalnya sama, justru nanti akan dipilih yang lebih enak, misal tempatnya lebih deket nih daripada rumahku. Nah, kalau hanya memikirkan tempat seperti itu kan itu harusnya menjadi prioritas paling akhir dong. Tapi kalau misalnya kita membaguskan dari branding kita, kayak kita semangat untuk menciptakan inovasi baru pada produk kita beri layanan yang bagus dalam jual belinya, tokonya juga apabila secara online, cepat responnya. Nah, itu kan jadinya nilai lebih di branding di produk kita itu. Meskipun produknya sama, tentu kalau misalnya yang satu ramah, yang satu enggak, yang satu fast respon, yang satunya slow respon, tentu kan akan memilih yang cepat. Di situ produknya bagus dan penjualnya ramah dan cepat juga membalas chat kita. Nah, maka lebih akan memilih produk kita. Selanjutnya yaitu manfaat brand yang ikonik. Jadi manfaatnya adalah loyalitas pelanggan. Pelanggan kalau misalnya dia ini sudah memiliki kecocokan terhadap brand tertentu, maka dia akan percaya. Misalnya kita ingin mengeluarkan produk baru, kita jualan kerudung nih, awalnya bahannya dari Paris Premium. Pertama kali kita launching, kita keluarkan Paris Premium. Nah, selanjutnya kita mau berinovasi, kita buatlah misalnya voal premium. Nah, karena pembeli-pembeli atau konsumen yang sebelumnya telah membeli produk kita itu tahu, wah di toko A ini loh produknya itu bagus, harganya murah dan produknya bagus. Terus dia mau ngeluarin ini, mau launching lagi, mau ngeluarkan produk baru lagi, tapi beda voal. Aku mau beli nih, aku belum punya voal premium, kayaknya bagus deh di toko itu. Kan yang sebelumnya yang Paris Premium bagus, kemungkinan yang voal ini juga bagus. Nah, ternyata karena kita sebelumnya telah memiliki sifat konsisten, nah dan juga bagus produknya, maka pelanggan itu selanjutnya akan membelinya ke kita lagi untuk mensupport apalagi yang kita keluarkan. Misal kita mengeluarkan warna baru, model kerudung yang baru,
kemudian kita mengeluarkan bahan jenis yang baru. Nah, di situ nanti akan muncul ketertarikan dari pelanggan untuk selalu membeli produk kita. Kemudian ada yang namanya target pasar menjadi lebih luas. Ya, kalau kita memiliki brand yang ikonik, yang unik dari yang lain, tentu nanti akan terkenal. Terkenalnya apalagi kita menjualnya secara digital marketing, di online shop ada, terus ini kita menjualnya memiliki brand yang bagus, nanti kan bisa muncul karena kita sudah belajar sedikit tentang salah satu mengiklankan, misal di Facebook ataupun Instagram, di media sosial. Tentu ini akan melakukan penyebaran informasi. Kalau misalnya beli di produk online shop A itu bagus pelayanannya, brandnya bagus, kualitas produknya bagus, pekerjanya dalam melayani pembeli juga bagus, maka itu akan lebih menjangkau masyarakat luas sehingga nanti profit yang didapatkan juga bisa meningkat karena pelayanan yang bagus itu. Kemudian yang ketiga, membangun kepercayaan antara penjual dan pembeli. Nah, kalau misalnya itu tadi kembali ke yang poin pertama, kalau penjualnya ini memiliki kemampuan dalam berinovasi, kemudian selalu menjaga kualitas dari produk, maka konsumen yang pembelian pertama, pembelian kedua, pembelian ketiga, bagus ini produknya, maka untuk pembelian selanjutnya dia sudah percaya nih kalau produk yang dikeluarkan dari toko online shop A ini selalu tidak pernah mengecewakan. Maka untuk kerudung dipercayakan di toko online shop ini, nggak usah ke yang lain nih karena memang di sini udah bagus. Kalau aku emang mau mencari voal premium, ya udah aku di toko yang ini. Seperti itu. Nah, kalau kita membangun branding yang dari situ sudah dipercaya oleh konsumen, maka kita akan mudah untuk mengembangkan usaha kita. Loyalitas pelanggan bisa kita dapatkan dan target pasar akan menjadi lebih luas. Kita lanjutkan. Apa sih contoh brand yang ikonik dan terkenal pada saat ini? Nah, ini seperti kalau ini secara offline ya, seperti KFC, McDonald's, Nike, Apple, Samsung. Ini contoh-contoh brand yang sudah terkenal. Bukan hanya produknya, iklannya juga bagus. Kemudian dia juga memiliki pelayan-pelayan atau marketingnya juga beda-beda misalnya. Seperti itu. Nah, kalau misal di online shop itu juga banyak toko-toko yang bagus juga, seperti kalau misalnya kerudung Sally Scarf misalnya seperti itu ya. Ada Sally Scarf, ada Heaven Lights. Itu kan sudah memiliki brand yang cukup terkenal di kalangan masyarakat. Dan dari respon penjualnya juga bagus. Kemudian dari kualitas bahan yang dijual juga bagus. Jadi karena itu ketika beberapa online shop ini mengeluarkan produk, maka dia mudah untuk membuat suatu kepercayaan. Dia mudah untuk barangnya ini sebagian besar cepat untuk terjual karena itu tadi masyarakat atau konsumen sudah percaya dengan kualitas produk yang dimiliki oleh toko tersebut. Oke, itu adalah tentang bagaimana kita membuat brand itu menjadi bagus, kemudian kita bisa untuk meningkatkan kualitas produk dan juga agar meningkatkan penjualan dan profit yang didapatkan. Dan juga contoh-contoh dari brand yang ikonik yang sudah bisa dijadikan contoh lah untuk kita baik pemula dalam membuka online shop. Kalau misalnya ada pertanyaan, bisa langsung ditanyakan dan kita akan lanjut ke sesi yang kedua. Jadi sesi yang kedua ini cukup singkat karena pada sesi yang kedua ini mengenai penggunaan Lazada sebagai e-commerce. Nah, karena pelatihan ini ada 4 kelas, ada 4 pelatihan dalam satu kelas. Yang kelas pertama itu tentang Shopee. Jadi kemarin kita sudah berbicara tentang Shopee. Kalau masih belum paham atau
masih ingin mengulang lagi, kita bisa mengulang lagi, tinggal mendengarkan siaran atau melihat video di link YouTube sebelumnya. Kemudian kalau yang tentang ini, yang kedua tentang Lazada, yang ketiga besok akan dilakukan seminar mengenai Tokopedia. Nah, kalau yang tentang cara menjadi penjual di Lazada ini, yang pertama kita masuk ke lazada.co.id. Kemudian ada pilihan menjadi seller. Jadi kita klik yang bagian seller. Kemudian kita klik daftar menjadi penjual sekarang dan kita melengkapi beberapa perlengkapan seperti KTP, kemudian buku tabungan sesuai dengan pemilik identitas, satu data rekening hanya untuk satu akun. Nah, ini ya gambar-gambar ketika kita ingin menjadi penjual di Lazada. Jadi tadi kan kita udah ngeklik kalau kita mau mau menjual di Lazada, yaitu nih jual di Lazada. Oke. Selanjutnya kita buat akun terlebih dahulu. Langkah 1, buat akun penjual. Apakah ini perorangan atau perusahaan? Perusahaan ini berarti kita membutuhkan nomor registrasi bisnis. Tapi kalau misalnya perorangan, kita bisa langsung menjualnya, maksudnya langsung daftar menggunakan verifikasi ID. Nah, nanti ada lokasi toko saya, kemudian ada nomor telepon, dan selanjutnya. Nah, setelah nanti produknya itu, setelah akunnya dibentuk, maka kita perlu untuk mengunggah barang-barang yang akan kita jual secara online. Setelah kita unggah dan juga pastinya kita akan melengkapi bagaimana harganya, kemudian bagaimana cara mencairkan dana, dan lain sebagainya. Setelah itu, kita bisa mengunggah produk ini. Produknya juga harus dilengkapi dengan deskripsi yang lengkap. Begitulah penjelasan sedikit ya tentang bagaimana cara menjadi penjual di Lazada. Nah, ini upload foto, kemudian kita beri keterangan produk ya, ini. Dan terima kasih. Jadi, itu sedikit cuplikan bagaimana cara menjual di Lazada. Sebenarnya ini cukup mudah kalau mendaftar seperti ini, hanya dengan mengikuti alur yang ada pada bagian Play Store, kita download. Yang penting kita punya aplikasinya terlebih dahulu, kita download di Lazada, di Play Store, kemudian kita ketikkan Lazada. Nanti muncul lambang Lazada seperti ini. Sebentar. Ada tulisan ini seperti ini, Lazada. Nah, setelah itu kita ikuti aja alurnya. Kita isi titik-titiknya seperti ini, seperti toko saya, perorangan atau perusahaan. Kalau memangnya perorangan, ya udah kita klik perorangan. Lokasi tokonya di mana? Kita harus mengisi lokasinya ini sesuai dengan lokasi kita pada saat ini. Maksudnya tokonya itu letaknya di mana? Karena ini nanti penting berhubungan dengan penjual dan juga pembelinya. Pembelinya ini nanti lokasinya di mana? Karena ongkos kirimnya juga salah satunya dihitung dari situ. Baik, seperti itulah. Untuk penjelasannya cukup sekian dan mohon maaf ya apabila terdapat kesalahan dalam menjelaskan dan mohon koreksi apabila masih terdapat kekeliruan. Terima kasih banyak dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.